Dari Jember beralih ke Jambi, mendekati Hari Raya Idul Adha, Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Muaro Jambi intens melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap hewan kurban. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran penyakit mulut dan kuku serta virus lampi skin disease. Dokter hewan dan petugas dari Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Muaro Jambi ini memeriksa kesehatan hewan kurban sapi di peternakan milik petani yang berada di Desa Pudak, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi. Jelang Hari Raya Idul Adha, pemeriksaan kesehatan dan pengawasan hewan kurban terus diperketat oleh pemerintah. Pemeriksaan ini meliputi kesehatan fisik, kulit, dan umur hewan yang akan dijual untuk Hari Raya Kurban. Hasilnya, hewan kurban sapi milik petani di Desa Pudak, Kecamatan Kumpeh Ulu ini dinyatakan sehat dan layak untuk dikorbankan. Sementara itu, hasil pengawasan dan pemeriksaan kesehatan hewan kurban dari beberapa lokasi di Kabupaten Muaro Jambi belum ditemukan adanya laporan hewan kurban yang terindikasi penyakit PMK maupun LSD. Namun demikian, pemeriksaan kesehatan dan pengawasan hewan kurban akan terus dilakukan hingga 1 hari jelang Idul Adha. Hal ini dilakukan supaya hewannya dijadikan kurban nantinya benar-benar sehat dan layak. Nantinya, sapi yang dinyatakan layak dan sehat untuk dikurbankan akan diberikan tanda stiker khusus. Alhamdulillah pemeriksaan kurban tahun 2023 untuk rencana dari sapi-sapi yang akan dikurbankan tahun ini kita tetap melaksanakan pemeriksaan kesehatan hewan dari hewan kurban yang akan disampaikan kepada masyarakat, khususnya Kabupaten Muaro Jambi dalam pelayanan dari bidang peternakan dan kesehatan hewan Kabupaten Muaro Jambi tetap ke kandang yang menyediakan sapi kurban tetap kita layanin meskipun tidak maksimal seperti apa yang kita inginkan. Mudah-mudahan kedepannya menjadikan sapi yang kita periksa ini benar-benar disampaikan ke masyarakat dalam keadaan sehat. Apa saja yang diperiksa? Nah, kalau pertama kalau misalnya yang sapi yang ini kan dari dia kondisinya kebersihan kandangnya dulu, terus habis itu badannya, terus ada bagaimana apakah dia mau makan atau enggak, dicek lagi. Kalau kondisinya mau makan, badannya sehat, bagus, tapi bisa dikatakan sehat, terus juga cukup umur. Di samping itu juga kondisinya yang lain seperti vaksinasi dan sebagainya, kita laksanakan vaksinasi sebelumnya sudah dilaksanakan vaksinasi terlebih dahulu. Kalau sapi yang ada di kandang ibu ini, sapi-sapinya juga ada juga yang dari luar daerah seperti Lampung, kan ada yang RTK-nya itu. Berarti kita tahu nih sapinya udah dari mana, terus asalnya dari mana, sudah divaksin atau belum, kita bisa mengetahui dari statusnya jika ada RTK tandanya. Kalau kodenya 18 berarti kan dari Lampung. Pelaku usaha peternakan hewan kurban di Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi saat ini mengaku kesulitan untuk mendapatkan stok hewan kurban. Penyebabnya karena pemerintah memperketat arus lalu lintas ternak masuk ke Jambi jelang Hari Raya Idul Adha. Ini dilakukan untuk mengurangi risiko penyebaran virus PMK dan LSD yang menyerang hewan kurban jenis sapi. Selain mahal, pelaku usaha juga harus mencari stok hewan kurban hingga keluar daerah Jambi. Mencari biasanya dari Bali, kemudian dari Kupang, kemudian dari Lampung. Tapi untuk tahun ini menurut saya agak sulit ya untuk mendapatkan itu karena ada lalu lintas akan dibatasi ya karena adanya penyakit PMK dengan LSD. Jadi tidak gampang untuk bisa mendapatkan. Dari Bali itu kita harus mengeluarkan surat rekom. Jadi yang kali ini saya mengambil dari Lampung. Ini memang kita untuk bisa mendapatkan sapi yang sehat itu seluruh aspek itu harus kita jaga. Jadi dari kesehatannya, ini kalau sapi itu datang ya, saya semuanya sapi ini harus kita suntik, disuntik dulu. Jadi disuntik dalam rangka untuk mencegah dia kelelahan segala macam. Nah, kita suntik terus, nah itu yang dilakukan oleh dipantau oleh dokter hewan kita. Nah, kemudian juga diikuti oleh makanan. Pakan yang paling utama. Saya memberi pakan berdasarkan hasil penelitian. Kebetulan saya memang orang berukuran tinggi. Jadi kita mendapatkan pola formulasi yang cukup menurut saya luar biasa ya. Jadi ini sapi saya bisa mendapatkan rata-rata
0,6. Bahkan ada yang dalam 10 hari itu kenaikannya bisa 1,9, 1,8 berdasarkan hasil penelitian kita, di mana saya berdasarkan ini dengan adanya PMK dengan LSD, maka kita harus menambahkan ini ya pakan yang lain, suplemen yang lain sepertinya jamu. Ini sapi semuanya saya kasih jamu ya, dan hasil penelitian saya jamu yang saya kombinasikan dengan probiotik, kemudian pakan, yang pakan itu konsentratnya kita buat sendiri. Jadi ada dedak, ada ampas tahu, ada molasses, itu harus kita berikan sesuai dengan kebutuhan sapinya. Nah itu kita berikan, dan selain diberikan nafsu makan, jadi ada mineralnya juga, untuk vitaminnya cukup semua. Jadi itu harus kita lakukan, dan tidak bisa ya, ini jangka waktu saya pelihara cuma 2 bulan ya. Biasanya kita 4 bulan karena kita sulit mendapatkan sapi ya. Nah maka dalam waktu 2 bulan saya harus bisa mempushnya ininya. Alhamdulillah, boleh dilihat mungkin dari kita bilang itu tadinya ini tulang semua ya. Jadi sekarang ternyata bisa kita buktikan. Sapi ini sama dengan manusia. Artinya apa? Dia harus nyaman. Nyamannya apa? Rumahnya juga harus dijaga. Maka kebersihan dia harus dimandiin, kandangnya juga harus bersih, dan itu saya harus selalu wanti-wanti ke petani. Nah, Bu, kalau kan ada keterbatasan untuk pembelian. Untuk saat ini berapa yang bisa kita dapatkan, Bu, kalau dari luar? saya biasanya ini bisa ngambil ini ya. Kalau biasanya saya bukan, karena saya nggak banyak ya, jadi saya cuma membantu petani-petani di sini. Itu saya bisa beliin 1 truk ya. Tapi harga sekarang luar biasa naik. 1 truk itu sampai isinya berapa bisa ekor? 25, 28, tergantung besar sapi. Tetapi itu tidak gampang kita dapatkan lagi seperti itu dengan dana kita yang ada ini harganya luar biasa mahalnya. Dari sana biasa. Bu ya? Dari sananya. Berapa Bu sekarang per ekornya? Itu sekarang itu antara 14 sampai 16 juta. Belum lagi ongkos Bu ya? Dari ya itu ininya, belum yang lain-lainnya ya. Itu segitu dulu kita nggak bisa seperti itu. Di tahun dulu kita masih bisa beli 10 sampai 11. Yang besar itu aja, yang seperti itu saya bisa beli 13 juta. Sekarang nggak saya peroleh lagi. Sampai 16 sekarang. 16. Itu beli di sana. Beli di sana. Kalau beli di sini lebih mahal lagi. Kalau harga jualnya berapa ini Bu? Sapi mulai Kalau dari yang harga? besar ini yang berat-berat daging sampai 90 kita jual 21 juta. Kalau misalnya daging 70 80 kita jual 19 aja. Jadi saya nggak terlalu tinggi-tinggi, karena ini juga kasihan juga, karena masjid itu ya, komunitas untuk kebutuhan ini kan nggak tahu ya kalau sapi sekarang seperti apa. Nah, ini menurut saya membuat tantangan dari dinas untuk bisa kita juga Jambi memproduksi sapi sendiri. Selain dari wilayah Provinsi Jambi, pasokan hewan kurban jenis sapi di Kabupaten Muaro Jambi juga mengandalkan pasokan dari luar daerah Jambi, salah satunya yaitu dari Provinsi Lampung. Dari Muaro Jambi, Tim Liputan Nasional TV melaporkan.